Nah, sudah ini, lalu kalian mau melakukan regresi. Berarti kalian pilih yang di menu yang di atas ini, pilih analyze. Ya, analyze ya kan. Baru pilih di sini regression. Baru pilih di sini yang linear. Ya. Jangan sampai lupa. Regression, linear, baru diklik. Nanti akan muncul dialog box. Nah, dialog box yang kayak kemarin itu yang saya share cara-caranya itu. Nah, sekarang dua variabel ini kita pindahkan. Pendapatan itu masuk X, masuk independen. Ya, kalau yang pengeluaran jadi dependen dulu. Masukkan ke sini yang variabel paling kiri itu independen. Dependen namanya ya, Y. Lalu yang sebelah kanan, yang X itu masuk independen. Nah, setelah kalian masukkan, baru jangan lupa kalian pilih klik ini, statistik. Ini biasanya untuk uji-uji asumsi klasik. Nah, yang kalian centangin itu yang ini, collinearity, baru deskriptif, sama Durbin-Watson. Kalau Durbin-Watson ini untuk uji autokorelasi. Ya, uji autokorelasi. Nanti data Durbin-Watson inilah yang dipakai untuk uji autokorelasi. Sedangkan yang ini untuk multiko. Untuk multiko ya. Kalau deskriptif dan model fit ini untuk linearitas. Baru oke-kan aja, continue. Klik continue. Baru yang ini kedua, heterokedastis. Uji heterokedastis. Kalian klik plot. Kemarin kan saya jelaskan kalau yang Y itu kalian isi dengan apa? S-resid. Ya, S-resid ke Y. Lalu jepret. Yang jepret ini itu ke X. Ya. Jadi jangan sampai lupa nih. Yang dipilih itu yang S-resid to Y, X itu jepret. Ya. Jangan sampai salah kalian memasukkannya. Baru dicentangkan histogram. Untuk apa? Untuk melihat apanya itu datanya itu bagaimana? Apakah normal ataukah apa? Bisa dilihat nanti dari gambaran kurva-kurvanya atau grafik-grafiknya. Ya. Baru kemudian continue. Baru setelah itu kalian langsung okekan saja. Nah, sudah diokekan, nanti muncul outputnya, output SPSS-nya. Ya, ini muncul outputnya ini lagi berjalan. Ya, lagi berjalan ini. Ya, lagi dicari. Karena saya pakai programnya banyak, makanya lambat. Tapi kalau tadi dia offline, mungkin cepat. Ya, nah nih, oke, udah muncul. Nah, inilah hasil output kita meregresi di SPSS. Hasilnya ini, ya. Nah, ini yang kemarin di awal pelatihan kita, deskriptif statistik. Di sini diketahui bahwa sampelnya itu banyaknya sebanyak 12. Ya, ini korelasinya, korelasi personnya, ya. Jadi pendapatan dengan pengeluaran itu memiliki korelasi sebesar 85,70%. Ya, kalau pendapatan dengan pendapatan 100% ya, karena dia dirinya sendiri gitu. Cara bacanya begitu, ya. Nah, yang paling utama dari hasil output ini itu adalah yang paling utama ya. Yang pertama kali kalian lakukan setelah kalian meregresikannya dengan SPSS, itu kalian lihat dulu yang ini, tabel koefisien ini. Ya, tabel koefisien inilah kalian perhatikan pertama kali. Nah, dari tabel koefisien ini kita bisa membuat sebuah fungsi regresinya. Ya, fungsi regresi awalnya. Jadi seperti ini. Jadi nanti fungsi regresinya itu seperti ini. Ya. So, contoh dulu, tar dulu. Jadi tadi tabel koefisien itu ini kan saya apakan? Saya ini tabel koefisiennya yang tadi saya pertama kali apakan. Ya, tadi kan awalnya tadi kalau kalian punya fungsi regresi kan gini, Y sama dengan A ditambah B X, ya kan? Nah, ini dia, ya.
Jadi untuk membentuk fungsi regresi di awal, itu kalian lihat tabel koefisien. Ya, tabel koefisien dilihat. Nah, dari sini kita bisa melihat tabel koefisien itu untuk membuat regresinya. Berarti nanti kalian membuat fungsi regresinya itu adalah Y sama dengan, pertama kali kita melihat ini ya. Nih. Ini sama ini. Ya, tapi umumnya rata-rata orang lebih suka yang pakai unstandardized coefficient. Jadi rata-rata orang lebih suka buat yang ini, yang B tadi, 8,493 plus 0,744 X. Nah, jadi inilah dia fungsi regresinya, fungsi regresi awal. Jadi kalau kalian mau membuat fungsi regresi awal, itu dilihat dari ini. Ya, ini. Ini sama ini bisa. Ya, bisa. Nah, rata-rata orang ataupun pembimbing itu banyak sekali yang salah kaprah. Ya, salah kaprah sekali. Di sini yang tadi ini kan standardized coefficient sama standardized coefficient ini kan. Nah, itu ternyata berbeda ya penggunaannya. Kebanyakan mahasiswa selama ini mereka pakai data yang ini, data yang di unstandardized dalam mengolah skripsinya. Padahal kita harus melihat dulu tujuan penelitian dia apa. Apakah hanya untuk melihat pengaruhnya aja, atau hanya untuk melihat meramalkan ke depannya bagaimana. Ya, jadi ini sama ini berbeda. Kebanyakan mahasiswa yang dibimbing biasanya mereka menggunakan ini, bukan yang ini. Ya, bukan yang ini datanya, bukan. Nah, perbedaan di mana? Nah, perbedaan di sini ya. Kalau kita pakai model regresi kita itu untuk meramalkan gambaran masa depan dengan masa lalu itu, berarti kalian pakai yang ini. Ya, pakai yang ini. Ya. Jadi kalau model regresi kalian, fungsi regresi kalian itu tujuannya itu kalian mau melihat tren gitu, mau meramalkan gambaran masa depannya bagaimana terhadap variabel itu. Berarti kalian pakai yang ini datanya dalam membuat model regresi seperti ini gitu. Ya. Tapi kalau kalian hanya mau melihat pengaruh, ya, melihat pengaruh, berarti pakai yang ini, standardized. Standardized berarti pakai yang ini untuk membuat fungsi regresinya atau model regresinya. Nah, kita lihat yang ini. Standardized biasanya digunakan untuk persamaan regresi, di mana fungsinya adalah untuk mengetahui pengaruh dan sumbangan yang diberikan variabel dependen terhadap variabel dependen. Jadi kalau penelitian kalian itu judulnya pengaruh ini terhadap itu misalnya, itu biasanya harus pakai yang ini ya. Pakai nilainya itu yang ini, bukan yang ini. Ya, harus diingat ya. Jadi harus pakai yang standardized. Tapi kalau di penelitian kalian juga pengaruh, tapi kalian mau melihat tren, mau melihat meramalkan gitu, meramalkan nilai ini pada 20 tahun berikutnya berapa. Berarti harus pakai yang mana? Pakai yang unstandardized. Ya, jadi konsep inilah yang harus kalian selalu pegang. Jadi kalau dosennya nanti padahal kalian mau melihat pengaruh, tapi pakai yang ini dia untuk membuat fungsi regresi seperti ini. Itu berarti salah ya. Jangan sampai berlarut-larut kita membuat kesalahan. Ya. Karena kebanyakan orang udah umum sekali biasanya kalau regresi sederhana atau berganda itu pakai yang ini tanpa mengetahui apa kegunaannya, apa tujuan dari penelitian yang sedang kita lakukan. Kalau dia untuk melihat tren atau memforecasting, berarti harus pakai yang unstandardized. Tapi kalau untuk melihat pengaruh, berarti pakai yang ini. Ya, pakai yang ini,
standardized. Nah, itu yang bedakannya ya. Jadi pertama kali kalau kalian setelah melakukan regresi, kalian lihat dulu tabel koefisien pada hasil SPSS itu. Lalu dibuatlah fungsi regresinya. Ya, kebetulan di sini saya hanya mau apa aja. Tujuannya ini adalah untuk meramalkan atau forecasting bagaimana pendapatan terhadap pengeluaran. Forecasting. Jadi saya pakai yang ini ya. Tapi kalau tadi dia untuk melihat pengaruh, berarti saya pakai yang ini. Jadi bagaimana Pak fungsi regresinya kalau dia untuk melihat pengaruh Pak? Ya sama juga. Kita buat Y sama dengan 8493 ditambah 0,857X. Ya sama, tapi yang bedakannya ini aja. Jadi nilai A-nya itu, nilai slope-nya itu tetap pakai yang ini dia. Walaupun di sini nggak ada. Ya. Jadi tetap pakai yang ini, konstanta ini di sini. Tapi yang berubah itu yang ini, yang berubah. Nilai dari beta 1, beta 2, atau beta berapa nanti yang kalian pakai. Nah itu. Ya jadi itu yang harus kalian selalu ingat. Karena nanti soal ujiannya kayak gini. Ini soal ujian kita nih nanti nih. Ya. Jadi ini datanya, nanti kalian lakukan regresi pada SPSS, ditanya buatlah persamaan regresinya. Berarti kalian lihat nanti hasil di tabel koefisien, kalian buatlah apanya? Regresinya Y sama dengan A ditambah BX gitu. Ya, lalu apa lagi nanti itu. Tapi harus tetap kalian ingat selalu yang tadi unstandardized atau standardized yang dipakai. Jangan sampai salah. Nanti berbeda dia apa namanya itu? Berbeda dengan tujuan yang akan kita capai di skripsi kita. Nah, lalu ini ada skripsi, ya skripsi, contoh skripsi mana ya? Ini contohnya ya skripsi. Ini sekarang skripsi bimbingan saya, ya judulnya ini ya, pengaruh jumlah simpanan dan tunggakan kredit terhadap pendapatan koperasi. Ini lagi bimbingan sama saya ya. Jadi ini format skripsi yang harus kalian buat, ya kan? Ini hampir selesai dia, hampir selesai, ya. Jadi ini kebetulan lagi bimbingan online, jadi apa yang salah itu saya buat di sini untuk diganti dia, ya. Jadi ini formatnya kayak gini, di latar belakang kalian buat datanya, kalian ceritakan bagaimana kondisi perusahaan tersebut, ya. Lalu perumusan masalah satu persatu dibuat. Bagaimana pengaruh variabel yang variabel bebas terhadap variabel terikat? Yang pertama, 1, 2 variabel terikat ya. Baru yang ketiga, dua-duanya itu bagaimana pengaruhnya terhadap variabel terikat. Nah, seperti ini ya. Kalau perumusan masalahnya ada 3, tujuan penelitiannya juga harus 3 juga, hampir sama dengan perumusan masalah, ya di sini. Lalu manfaat penelitian, ini yang sering sekali mahasiswa salah menuliskan. Umumnya kalau di skripsi kita itu yang pertama kali adalah manfaatnya bagi diri kita sendiri, ya bagi peneliti. Tujuan kamu meneliti itu apa sih? Manfaatnya apa sih? Manfaatnya pasti kan kalian ingin apa ya kan? Mendapatkan gelar sarjana ekonomi kan? Karena kan ini kan skripsi. Jadi ini sebagai tugas akhir gitu dalam mengikuti ujian komprehensif. Kecuali tadi penelitian kalian itu dibiayai sama perusahaan ataupun tempat kalian bekerja, oke lah nomor 1 itu. Tapi kan kebetulan di sini skripsi. Skripsi itu kan tujuan manfaat utamanya itu adalah supaya kita dapat meraih gitu ya sarjana ekonomi kita gitu. Baru nomor 2 bolehlah perusahaan, bagi orang lain boleh ya. Baru di bab 2 itu adalah tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka
Jangan lupa kalian buat di sini hipotesis ya kan. Kerangka pemikiran. Ini kebetulan dia masih salah ya, masih ada apanya juga. Kerangka pemikiran dan hipotesis. Nah, dibuatlah landasan teorinya. Teori-teori apa aja yang kalian pakai dalam skripsi kalian, ya. Ini dia contohnya, ya kan? Contohnya dia semua ini, semua teori-teori yang berhubungan. Jangan lupa ada penelitian terdahulu. Kalau bisa penelitian terdahulunya yang paling update 5 tahun dari sekarang dibuat, ya. Baru di sini buat kerangka pemikiran juga. Kerangka pemikiran dibuat kayak gini, seperti inilah contohnya, paling simpel sekali. Mungkin ada yang lebih canggih lagi mau dibuat, bisa juga. Baru hipotesisnya dibuat seperti ini, hipotesisnya, ya. H0 sama dengan 0, AH tidak sama dengan 0, artinya apa gitu dibuat, ya. Kebetulan di penelitian ini pakai dummy dia, pakai variabel boneka, karena dia mau meneliti sebelum, setelah ada COVID maupun saat ada COVID. Ya, ini dia penelitiannya. Sama seperti yang saya kemarin bilang, setelah kita melakukan perhitungan regresi, pertama kali kita melakukan uji asumsi klasik, ya. Uji asumsi klasik seperti ini nanti nih. Nih uji asumsi klasik. Uji normalitas, ya. Uji autokorelasi, uji heterokedastis, ini dia. Uji multiko, udah semua. Baru melakukan pengujian hipotesis, uji koefisien determinasi, uji T, uji F, ya, uji F ini, dan seterusnya, ya. Nah itu. Nah sekarang kita masuk ke materi ini yang saya dapat dari, aduh mana sih? Ini kalau contohnya skripsi manajemen, ya ini kebetulan ini bimbingan saya tahun lalu ya. Dia meneliti tentang pengaruh diklat terhadap kinerja aparatur sipil di Dinas Perhubungan Kota Matang Siantar. Ya, ini namanya kalau nggak salah si Ade Purba. Ya, jadi dia buat ini. Tujuan penelitiannya seperti ini karena dia satu variabel bebas aja, ya. Nah, seperti inilah awalnya. Karena dulu apanya belum baku ya, formatnya belum baku. Kalau dulu setahun yang lalu belum baku. Sekarang kan kalian kan ini kan bukan kayak gini kan, kayak yang tadi yang di skripsi sebelumnya. Jadi di sini dia pakai kuesioner yang seperti saya bilang kemarin. Kalau pakai kuesioner berarti kalian harus melakukan uji validitas, reliabilitas, nah itu, ya. Nah, ini contohnya nih. Kalau mau sudah saya share, ya nih, tengok. Nah jangan lupa kayak gini ya dibuat ya, yang saya tadi bilang juga. Jadi membuat hipotesis itu seperti ini, hipotesisnya. Karena kita mau melakukan pengujian hipotesis dengan statistik. Nah ini seperti ini, ya formatnya. Dia kebetulan dia pakai skala Likert seperti ini ya, skala Likert nih, skala Likert, uji validitas, uji reliabilitas, ya, uji T, uji R-square. Nah ini apa? Jadi kalian pas mengerjakan bab 4 di apanya, di bagian pertamanya itu kalian menjelaskan karakteristik responden dulu berdasarkan jenis kelamin. Nah yang begini-beginilah yang kita memakai statistik deskriptif yang pelajaran pertama kita kemarin itu. Ya dibuat seperti ini gitu. Jenis kelaminnya berapa orang gitu, berapa persen. Ini berdasarkan usia, berdasarkan pendidikan, lama bekerja misalnya. Nah inilah dia apa? Sebelum kita melakukan uji reliabilitas maupun validitas. Ya ini jawaban-jawaban responden terhadap kuesioner yang dibuat si Ade.
Ya, ini dia semua. Ini nanti saya share lah, nggak apa-apa lah. Nanti kalian pelajari kayak modelnya bagaimana ya. Nah, ini dia contohnya. Nah, setelah data itu diuji validitas, nah ini tabelnya dibuat di tabel ini gitu. Dibandingkan antara R hitung yang didapat di SPSS dibandingkan dengan R tabel yang kalian cari di buku statistik bagian belakang, tabel R. Ya, dibandingkan kalau dia lebih besar daripada R tabel, berarti valid. Semua valid, ya, nggak ada yang nggak valid. Jadi kalau udah valid berarti lanjut, ya. Lalu kemudian reliabilitas. Reliabilitas gitu juga, ya. Dia dilihat kelompok alfanya dari daftar pertanyaan tadi. Nah, kebetulan di sini reliable, ya, instrumen penelitian dia atau kuesioner dia ini reliable. Baru dianalisis seperti tadi, nih. Nah, kebetulan di sini penelitian dia nggak melihat nggak melihat tren gitu. Jadi dia pakai yang yang ini, ya, pakai standardized. Nah, ini dia fungsi regresinya. Nah, nanti kalian bisa baca apa artinya gitu. Ya. Ini semua. Ini artinya apa? Koefisien determinasi ada semua. Pembahasannya bagaimana setelah itu selesai. Nah, itu dia skripsi-skripsi yang bisa kalian pelajari nanti akan saya share lah di grup kalian. Ya. Nah, sekarang saya mau jelasin lagi supaya nggak lupa tentang ini. Tar. Bentar ya. Dia agak lambat. Jadi apa ya? Nanti ujiannya kalian kumpulkan hari berapa hari maunya nih? Cuma 2 soal sih. Gampang itu. Yang regresi sederhana sama regresi berganda. Biar nilainya langsung keluar. 4 hari aja. Hari Rabu ya. Nah, ini contoh apa nih? Penjelasan. Kelihatan nggak? Kelihatan ya. Ini kelihatan, Pak. Jadi ini ada sebuah contoh soal gitu ya kan. Nah, ini apanya ya, soal ceritanya ya. Nah, di sini hasil datanya itu seperti ini misalnya. Ada 3 variabel bebas, X1, X2, X3. Dan 1 variabel terikatnya. Jadi di sini mau melihat pengaruh dari motivasi, perilaku pemimpin, dan kesempatan pengembangan karir terhadap kinerja pegawai misalnya. Nah, ini datanya, data setelah dilakukan tabulasi ya, totalnya itu segini gitu. Kalau tadi kan kalau kita melakukan validitas, reliabilitas kan masing-masing ada item-item daftar pertanyaan ya kan. Kalau ini totalnya aja langsung. Ya. Jadi datanya itu respondennya sebanyak 60. Nah, terus ya sampai sini sampai 60 datanya ini sampai 59 salah saya. Sampai 59 datanya. Nah, lalu dari data ini kita mau melakukan regresi berganda. Ya, regresi berganda. Ini dimasukkan ke dalam SPSS lalu di run, regresikan. Lalu hasilnya itu seperti ini. Nih, yang tadi saya ceritakan tadi. Pertama kali kalian kalau mau membuat fungsi regresinya dilihat dari tabel koefisien, ya. Tabel koefisien. Nah, dari tabel koefisien ini kita bisa buat fungsi regresinya ini, ya. Jadi di sini kebetulan dia nggak pengen mau meramalkan, tapi dia mau melihat pengaruhnya gitu ya kan, pengaruhnya. Jadi dia nggak mau meramalkan bagaimana datanya kemudian hari, nggak mau dia nggak sampai situ.
Dia hanya mau melihat pengaruhnya. Makanya dia dalam membuat fungsi regresi itu, dia mengambil yang ini, standardized. Ya, bukan yang ini, bukan, tapi yang standardized. Ya, makanya dia membuat fungsi regresinya Y sama dengan 0,672 ini ditambah 0,534 X1 ditambah 0,253 X2 ditambah 0,303 X3 yang ini. Ya. Kenapa dia nilainya positif, Pak? Karena nggak ada yang negatif saat ini di sini. Tapi tadi misalnya di sini ada negatif, misalnya minus 534, berarti 0,672 diambil 0,534. Ya. Jadi kebetulan di sini positif semua. Positif semua. Nah, dari data ini, lalu kemudian ada lagi contoh lain. Ini koefisien, ya. Ini sama ini berbeda ya. Di sini kita mau melakukan uji asumsi klasik misalnya. Jadi kalau mau melihat uji asumsi klasik, pertama itu uji heterokedasitas. Kita melihat ini koefisien juga ya, koefisien di sini nilai sigma signifikannya ini, ya. Kalian bandingkan dengan degree of freedom-nya 0,05. Ya, kebetulan di sini signifikan dari X1 itu 0,161. Dia lebih besar daripada 0,05. Artinya apa? Variabel bebas X1 itu tidak signifikan pengaruh terhadap variabel residual, ya. Residualnya. Jadi nanti kalian bisa simpulkan bahwa model regresi yang tadi di run itu bebas dari gejala heterokedastis. Jadi kalau udah bebas, berarti lanjut. Tapi kalau ada gejala, berarti kalian harus memperbaiki datanya. Caranya bagaimana, Pak? Caranya bisa dikurangi datanya, bisa ditambahi datanya, bisa juga apa cara yang terakhir? Di-cheating. Ya, terkadang kalau udah stres gitu, udah pusing, udah cheating aja lah. Dirubah-rubah aja lah nilainya, biar apa. Tapi kebanyakan dosen pembimbing tahu itu kalau kalian itu cheating gitu. Tapi kalau bisa memang kalau udah apa kali, udah susah kali, ya udahlah. Mau gimana lagi ya kan? Mau ditambah variabelnya susah karena mungkin di kantor itu jumlah pegawainya udah segitu gitu, nggak mungkin ditambah lagi. Nah kayak gitu ya. Lalu melihat gejala autokorelasinya dilihat. Kita kalau untuk menguji autokorelasi lihat tabel model summary, ya. Jadi kita melihatnya di Durbin-Watson ini, nilai Durbin-Watsonnya. Nah kalian harus berada di ini, ya. Jadi tidak terjadi autokorelasi, ini yang harus dicapai. DU lebih besar daripada D-nya, lalu lebih besar daripada 4 min DU. Caranya bagaimana, Pak? Ini caranya nih, ya. Nanti kalian lihat tabel, DW tabel di buku statistik atau ekonometrika. Ini dia. Lalu keputusannya usahakan adalah tidak terjadi autokorelasi. Tapi kalau terjadi autokorelasi positif atau negatif, berarti data kalian masih belum bisa dilanjutkan. Harus ada perbaikan treatment. Bisa ditambah datanya, bisa dikurangi datanya, atau cara yang tadi. Ya, bagaimana supaya Durbin-Watson kalian itu memenuhi di sini, di yang ini, tidak terjadi autokorelasi. Baru ada lagi gejala multiko. Nah, kalau gejala multiko itu dilihat nilai PIP-nya. Nanti kalian lihat di tabel koefisien. Nilai PIP ini dibandingkan dengan yang ini. Jika PIP-nya lebih besar daripada 10, ya, ini berarti terjadi gejala multikoneksitas yang tinggi. Usahakan dia lebih kecil dari 10. Jadi kalau lebih kecil dari 10 PIP-nya, berarti model kalian itu bebas dari gejala multiko. Ya. Lalu kemudian di sini yang tadi pertanyaan soal tadi nanti yang di soal ujian kalian disuruh mencari R square, adjust R square. Artinya apa nih R square? Artinya ini, ya. Artinya misalnya di sini 0,707, artinya di mana variasi kinerja karyawan itu dijelaskan oleh variabel bebas itu, motivasi, perilaku pemimpin, dan pengembangan karir itu besarnya itu adalah 70,7%. Ya berarti ketiga variabel itu memiliki pengaruh 70,7% artinya. Sedangkan sisanya 29,3% itu dijelaskan oleh variabel lain.
yang di luar model kita. Ya, baru setelah uji asumsi klasik masuk ke uji hipotesis. Di sini uji F, mungkin udah tahu ya kan, uji F itu yang ini dilihat, tabel ANOVA. Kalau kita malas lihat tabel, lihat aja langsung ininya, besar nilai ini, signifikannya. Kalau dia 0,00 berarti signifikan. Ya, signifikan. Nah, ini uji F. Lalu uji T. Uji T itu sama seperti yang tadi di tabel koefisien, uji T. Uji T ini dilihat ya, tabel koefisien ini T hitungnya ini. Kalian bisa melihat dari sini. Ya, kalian lihat aja dari 3 variabel bebas ini, kita bisa tahu langsung secara visual. Kalau variabel X1 itu signifikan terhadap Y. Variabel X3 juga begitu juga, signifikan terhadap Y. Sedangkan variabel X2 ini masih diragukan, ya, masih diragukan. Kita pakai berapa derajat kebebasannya? 5% kah, 10% kah, atau 1% kah? Ini dibandingkan dengan T-tabel yang nanti akan kalian olah datanya, ya. Jadi ini nanti akan saya share ke apa? Ke WA grup kita. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Jadi materi kita saya anggap selesai mengenai pelatihan SPSS. Ujiannya saya share nanti hari Kamis, kalian kerjakan di apa aja ya? Di mana ya? Kalian ketik atau kalian apa ini? Kalian kerjakan manual. Ketik aja lah ya, biar cepet ya. Biar tinggal copy paste kan sama teman-teman lain ya kan. Iya Pak, bisa contek. Iya Pak. Pokoknya intinya materi kita hari ini yang tadi, kalian harus bisa membedakan standardized dengan unstandardized. Jangan sampai salah. Ya, kalau unstandardized tadi mau melihat tren, tujuan penelitian kalian itu mau melihat tren. Kalau standardized, dia hanya melihat pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Tinggal pilih yang mana yang mau kalian pilih. Tapi jangan sampai salah kalian memilih yang tadi, tabel tadi. Intinya itu. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, dibuka kameranya yuk, biar diapain. Wis, lambatnya. Jangan lupa ya dikerjakan ya soal ujiannya ya. Ini masih ujiannya masih apanya? Udah. Ya Allah. Ayo. Nanti saya bagi ya apanya ya. Yang tadi skripsi tadi bisa kalian tiru. Tapi yang saya bagi itu memang belum ada perbaikan itu. Terakhir dia sebelum dia mau meja hijaunya itu.